Ketika kader Demokrat melakukan KLB, AHY hanya bisa menjawab bahwa itu KLB abal-abal, tidak sah dan seterusnya. Sebagai ketua umum dia tidak mampu menyikapi kasus ini dengan tepat pada pokok permasalahan. Hanya bisa menolak. SBY sebagai ketua majelis tertinggi atau bapaknya AHY, juga kurang lebih sama. Menganggap bahwa syarat KLB tidak terpenuhi. Yang menarik dan menjadi bahasan penting terkait status sah tidaknya KLB ini adalah soal ADART Partai Demokrat. Dalam keyakinan AHY, bapaknya dan keluarganya, mereka meyakini bahwa KLB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan atau tanda tangan Ketua Majelis Tertinggi, yakni SBY. Tanpa tanda tangan SBY, maka KLB akan dinyatakan tidak sah. Ini sesuai dengan ADART tahun 2020 yang katanya sudah didaftarkan di Kemenkumham. Sementara Johnny Allen membantah ADART tersebut. Menganggapnya ilegal karena ADART 2020 dibahas di luar Kongres dan secara otomatis tidak melibatkan para pendiri, DPD dan semua DPC. Selain itu, ADART tersebut dinilai berlawanan dengan undang-undang politik di Indonesia. Sehingga mereka mengadakan KLB dengan mengacu pada ADART 2005. Klaim SBY dan AHY atau kubu Muldoko tentu masih harus dibuktikan di Kemenkumham dan pengadilan. Tapi sebelum itu, Mahfud MD sudah keceplosan. Dalam salah satu segmen wawancara di salah satu media, Mahfud mengatakan bahwa saat ini ADART yang masih sah berlaku adalah ADART tahun 2005. Pernyataan Mahfud ini jelas membawa angin segar bagi kubu Muldoko. Setidaknya sampai hari ini KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang itu masih bisa dibilang legal atau sah. Karena sesuai dengan ADART 2005. Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah atau Polri untuk menghalangi hak berkumpul. Kalaupun sekarang tengah diterapkan protokol kesehatan, itu koordinasinya dengan Satgas. Tapi menghalangi atau membubarkan diskusi dan musyawarah yang diselenggarakan di tempat tertutup, bukan fasilitas negara atau objek vital. Jelas tidak melanggar apa-apa. Dari sini kita bisa menilai bahwa argumentasi AHY atau kader pro kubu Cikeas yang mempertanyakan kenapa Polri tidak membubarkan, atau membiarkan, mentah seketika. Tidak relevan lagi mempertanyakan atau mengklaim bahwa KLB tersebut dianggap abal-abal hanya karena tidak mendapat izin kepolisian. Langkah Muldoko dan kawan-kawan yang rencananya akan melaporkan besok ke Kemenkumham jelas sebuah langkah strategis dan sangat matang. Baru kemarin mereka melakukan KLB. Tapi besok sudah siap melapor. Sementara AHY dan keluarganya masih baru sampai pada sanggahan dan bantahan. Belum ada upaya atau rencana strategis yang akan ditempuh. Kecuali rencana berdemo ke istana. Ini jelas lucu. Sebuah pengurus partai yang merasa diambil alih secara tidak sah, justru ingin melakukan unjuk rasa. Saya jadi bingung sebenarnya mereka ini paham tidak makna sah secara hukum? Memangnya dengan berdemo mereka akan otomatis diakui? Apakah dengan berdemo mereka akan otomatis mengalahkan Muldoko? Bukankah Muldoko masih menjabat sebagai kepala KSP? Yang artinya kalau mereka berdemo, bisa saja Muldoko yang menerima demonstran. Demo jelas bukan langkah hukum. Demo hanya bentuk menyampaikan aspirasi dari rakyat biasa yang tak punya jalur komunikasi terhadap pemerintah. Sementara SBY dan keluarganya adalah sebuah mantan pengurus partai yang mestinya tidak layak dianggap jelata,
sehingga memilih demo sebagai jalan keluar dari permasalahan yang ada. Jelas itu tak akan membantu. Sama seperti AHY yang berkirim surat ke Presiden dan Mahfud MD. Mengadu pada pemerintah, padahal yang dia hadapi adalah masalah internal partai. Pada akhirnya saya setuju dengan pernyataan Mahfud MD bahwa kasus ini adalah masalah hukum yang harus diuji dan dinilai terlebih dulu, untuk menentukan sah tidaknya. Ini bukan perkara politik. Bukan soal adu kuat atau adu narasi di media. Dari keseluruhan reaksi kedua kubu, nampaknya Muldoko akan dengan mudah memenangkan pertarungan ini. Mengingat lawannya hanya sibuk bermain narasi terzolimi, sambil termehek-mehek dan membawa nama Tuhan dalam konvers politik. Meskipun cerita dan prosesnya masih akan berlangsung lama. Setidaknya KLB yang dilaksanakan sudah selesai, dan itu sudah sah secara ADART Partai Demokrat, sehingga kepemimpinan Muldoko juga mestinya dapat diakui secara sah oleh pemerintah.